Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. MLM atau sering orang menyebutnya dengan istilah multi level marketing, singkatan dari MLM, singkatan dari multi level marketing. Dalam bahasa Indonesia yang baku disebut juga dengan penjualan langsung berjenjang. Adalah sebuah sistem bagaimana perusahaan-perusahaan memasarkan produknya yang biasanya melalui jalur-jalur iklan dan distribusi yang ada tahapan-tahapannya. Maka dalam skema MLM dia langsung, tapi di situ ada berjenjang, ada istilahnya jenjang yang pertama, jenjang yang kedua, dan seterusnya. Ini adalah sebuah perkembangan daripada bagaimana pemasaran produk-produk kepada konsumennya tersebut. Dunia MLM sudah dikenal banyak dalam kehidupan manusia. Dan dalam kajian tentang syariah, bagaimanakah pandangan syariah tentang multi level marketing tersebut ataupun yang disebut dengan penjualan langsung berjenjang. Banyak produk-produk yang dijualkan yang umumnya kita lihat melalui sarana-sarana media-media yang umum disaksikan manusia, apakah media cetak atau media elektronik. Maka konsep penjualan langsung berjenjang biasanya bukan melalui media elektronik atau media cetak sebagaimana umumnya, tapi bagaimana langsung menyasar menuju kepada mereka-mereka yang diharapkan akan menjadi pelanggannya, akan menjadi pembelinya, dan dari situ pembeli juga berniat juga memasarkan kepada konsumen-konsumen yang lain. Maka ini yang disebut dengan penjualan langsung berjenjang. Bagaimanakah pandangan syariah terhadap konsep ataupun cara mekanisme penjualan langsung berjenjang seperti ini? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah fikihnya para ulama menyebutkan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asalnya di dalam muamalah adalah boleh, hatta yadullad dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka dalam hal ini kita mengetahui apakah ada di dalam konsep penjualan langsung berjenjang ataupun sistem penjualan langsung berjenjang hal-hal yang dilarang. Ini yang perlu kita garis bawahi, ini yang perlu kita teliti, ini yang perlu kita pelajari. Terus ada apa enggak? Nah, ini akan kita jawab pada video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus ketika MLM tersebut sudah ada di masyarakat, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dari tahun 2000-an telah membuat ataupun telah menjelaskan aturan-aturan tentang bagaimana izin atau prosedur daripada penjualan langsung berjenjang. Silakan nanti bisa dilihat surat keputusan ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian ataupun juga Kementerian Perdagangan. Bagaimanakah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki pandangan tentang praktek ini? Pada tahun 2009, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 75 yang menjelaskan tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Penjualan langsung berjenjang syariah yang disingkat dengan PLBS sebagai jawaban, sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk bagaimana kontribusi untuk memberikan solusi, memberikan penjelasan kepada bangsa Indonesia, halayak masyarakat umum tentang praktek MLM tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah. Benar, hukum asalnya sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang dilarang, sampai ada dalil yang melarang, sampai ada hal-hal yang dengan tegas menjadi alasan praktek itu dilarang.
Maka di dalam fatwa DSN tersebut nomor 75 tahun 2009 disebutkan beberapa hal yang dilarang. Antara lain, jika di situ terdapat money game, permainan uang, ini mirip ataupun sama juga dengan judi, maka MLM tersebut tidak memenuhi prinsip syariah karena dilarang apa yang disebut dengan money game. Apakah hanya money game? Ada lagi. Jika di dalam prakteknya tersebut ada ighra, daya tarik yang berlebihan, yang menyebabkan orang melalaikan kewajiban, yang menyebabkan orang lupa, yang menyebabkan orang lalai, yang menyebabkan orang hanya fokus kepada komisi-komisi tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang berhubungan dan bermanfaat. Terus, apakah ada lagi yang dilarang? Tentunya aturan umum dalam prinsip muamalah yang harus dihindari sehingga muamalah itu oleh Allah atau sehingga muamalah tersebut adalah muamalah yang dibolehkan. Misalnya dia harus terhindar dari gharar, maisir, riba, kezaliman, kebohongan, pembodohan, dan semisalnya. Silakan bisa dilihat lagi dalam fatwa nomor 75 tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.